Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kisamidi, seorang kultivator spiritual Nusantara. Dan di channel ini saya berbagi edukasi spiritual dan pengembangan batin sebagai ikhtiar untuk menuju hidup yang lebih tenang dan selaras. Dan apa yang saya sampaikan di video ini bersifat edukasi dan pengalaman spiritual pribadi saya, bukan pengganti nasihat medis ataupun profesional. Kembali lagi ke pembahasan video sebelumnya untuk mengingat kembali ya, apakah itu kultivasi batin? Kultivasi batin adalah proses sadar dan mendalam untuk memurnikan pikiran, emosi, dan kesadaran. Seringkali melalui meditasi, mindfulness, dan pengembangan kebijaksanaan untuk mencapai ketenangan, kedewasaan emosional, ataupun pencerahan spiritual. Dan ini melibatkan pelenyapan kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, delusi, ilusi, dan halusinasi, serta pengembangan sifat-sifat positif. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Jadi poin-poin penting mengenai kultivasi batin itu adalah tujuan kita mendalaminya, yaitu untuk mencapai ketenangan batin, keseimbangan emosional, kebijaksanaan tertinggi, atau keharmonisan hidup ya. Metode yang dipakai ya pada umumnya meliputi meditasi itu sendiri, ya perenungan atau cooling down ya. Boleh juga seperti memakai meditasi vipassana untuk menumbuhkan kebijaksanaan atau fana dan menjaga pikiran yang positif. Jadi tetap positif. Konteks spiritual ini sebenarnya berasal dari ajaran Taois ya. Maka disebut kultivator karena memang rata-rata kalau di Cina disebut Taois ya, Taoisme. Karena memang ajarannya dari Taoisme. Dalam tradisi Tao itu sendiri, kultivasi batin adalah metode untuk menyelaraskan diri dengan alam, memurnikan tubuh dan jiwa serta mengelola energi vital ya, Qi ya. Atau Qi yang orang bilang tuh, makanya kan Qi Samyaji. Melalui meditasi dan alkemi atau alkemis batin ya, biasanya saya menggunakan istilah runai arai. Runai arai ini kan banyak macamnya, ada runai arai yang diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh iblis, dan diciptakan pembatasnya oleh memang seperti patria, para hewan ya, atau pemimpin-pemimpin dari hewan. Konteks psikologisnya untuk pengembangan diri merupakan praktik merawat landscape ya, mental dan emosional, mirip dengan ya kayak kalau kita berkebun itu merawat tanah, atau untuk membimbing tindakan dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, pengembangan sikap mental spiritual ke depannya. Baik itu dari segi emosional, quotient, ya, intelijensi, IQ, ataupun memang dengan mengupgrade rezeki atau finansial ya, menjadikan diri ini menjadi magnet rezeki atau zalbu rezeki kalau saya bilang. Kultivasi batin ini memang memfokuskan pada pengembangan kualitas internal yang mencerminkan cara berpikir, merasa, berinteraksi secara emosional. Jadi banyak macamnya. Ya, teman-teman bisa mungkin selama ini sudah wiritan, tirakatan, puasa, mati geni, segala macam sudah dilakukan ritual-ritual yang memang untuk meningkatkan pengembangan diri ya, atau pengembangan batin. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang memang belum merasakan kelebihan yang signifikan ya, atau belum terbuka ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana cara membukanya ya. Salah satunya biasanya yang digalakkan oleh teman-teman kreator lainnya adalah membuka indera keenam ya, atau sixth sense. Saya buka ini dulu.
buka channelnya jadi saya bisa. Oh, Yuli ya. Selamat malam Yuli, Assalamualaikum. Udah hadir. Saya buka link satunya jadi saya bisa lihat komentar teman-teman yang lain. Saya bagiin dulu ya. Coba saya buka HP-nya dulu. Beri nunggu teman-teman yang lain. Saya akan jelaskan dikit-dikit dulu ya. Pelan-pelan. Buat yang mau konsultasi langsung dengan saya di live streaming, monggo silahkan. Di sini tempat kita sama-sama belajar ya. Buat yang mau ikut bergabung, silakan bergabung di grup WhatsApp ya. Silakan tulis nomor HP-nya, nanti saya invite. Setelah itu saya akan hapus. Kembali lagi kita membahas agak sedikit yang video kemarin ya. Masih juga ada yang tanya kenapa saya sudah berilmu tapi hidup tetap berat. Ya, jawabannya sih sederhana, ilmu tanpa adab hanya jadi beban. Ilmu sejati itu membuat hati tunduk, bukan membuat diri merasa tinggi. Jadi intinya bukan untuk pamer. Nah kebanyakan gini, mungkin kalian bahasanya ya ke orang pintar lah ya kategorinya. Ke orang pintar, ngisi kebal lah. Kebal itu ada atau tidak? Pertanyaannya gitu dulu ya. Kebal itu sebenarnya ada ya. Tapi kan bisa dihitung dengan jari ya. Di antara 100 orang itu yang benar-benar menjadi guru spiritual itu satu ya. Hanya satu paling. Dan itu pun harus ngolah sendiri. Bukan diisi. Karena kalau yang isian di badan ya. Ini kita agak ngelebar ke situ dulu. Nanti akan larinya ke situ. Kalau diisi itu paling maksimal temporarinya 6 jam. Ya, 6 jam setengah lah. Jadi kalau kalian percaya bahwa oh itu ada ilmu kebal, biasanya juga pisau atau goloknya sudah dimodifikasi ya, supaya memang kalau untuk ngiris buah-buahan ya, timun, pepaya itu gampang ya. Tapi yang jelas untuk ngiris ke kulit itu sudah dimodifikasi ketajamannya. Jadi jangan dulu gampang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau sebenarnya ngolah sendiri, itu yang saya sebut armor ya. Jadi kekuatan fisiknya dulu yang diolah. Jadi ada beberapa latihan atau latihan fisik, jurus atau segala macam memang harus dilatih. Nah, kita kembali ke pertanyaannya yang tadi. Kenapa saya sudah berilmu tapi hidup tetap berat? Ya sama seperti itu, harus dilatih sendiri. Jadi apapun ilmu yang memang dikasihkan ya keilmuannya atau oh disuruh zikir gini, ya harus dilakukan sendiri atau oh diisi ya. Kok bisa ya kerasa diisinya? Karena memang yang namanya sudah sinkron ya. Kita mungkin yang teman-temannya sudah belajar NLP ya, Neuro Linguistic Programming, ya mungkin ngerti yang saya omongin ini. Nanti kita akan bahas sedikit nyinggung masa NLP juga mungkin. Kok meditasi
kita bisa dibimbing oleh guru segala macam. Ya, kok kerasa ya energi yang masuk? Karena energi yang masuk itu sebenarnya energi kita sendiri dengan alam semesta, terconnecting dengan alam semesta. Jadi memang benar-benar ya bisa terasa ya getarannya segala macam, seperti kayak kita apa ya, ngecek kodam ya kalau di Sunda ya, Jawa Barat ya. Itu cara ngecek kodam biasanya kan pakai pernapasan aja biasa. Gini. Ada atau tidak kodamnya udah kerasa kok. Ya. Ya pertama mungkin getaran yang akan dirasakan adalah lampu ya. Lampu di sekitar kita mungkin agak berkedip. Ini mau orang yang belajar ataupun tidak bisa meniru ini ya. Nah ini bisa dirasakan hawa dingin ya. Dari telapak tangan ini keluar hawa dingin. Nah itu kodamnya sebenarnya itu bisa untuk energi yang apa ya, saya ngatakannya energi aja ya. Orang mengatakan itu kodam atau perewangan. Tuh. Boleh dibalik lagi. Pakai pernapasan hidung aja. Mata melek boleh, nggak apa-apa. Makanya ini disebut spiritual Nusantara ya, kultivator spiritual Nusantara, atau saya kategorikan garis singkatnya adalah bahasa simpelnya kebatinan. Jadi teman-teman bisa ngecek apakah benar-benar ada kodamnya. Ada kadang panas, ada dingin, kadang-kadang seperti ada aliran listrik, kram sampai ya, padahal itu cuma sebentar ya. Jadi buat teman-teman juga silakan ya, silakan tulis di kolom komentar apa yang dirasakan. Nanti kita akan bahas sedikit. Jadi dari situ juga bisa lihat kenapa sih udah berilmu tapi hidupnya kok susah-susah amat ya, gak gampang. Sebenarnya kalau sudah ngilmu harusnya ya, saya mengatakan harusnya itu karena eksternal ya, itu sudah berubah secara signifikan, baik dari segi ataupun usaha itu lebih maju. Tapi kan bukan kata harus, tapi kata mau. Saya mau. Nah itu yang paling penting dari diri sendiri itu, saya mau, bukan saya harus. Orang lain bisa, kenapa saya nggak mau bisa gitu kan? Saya mau bisa, bukan saya harus bisa. Kalau saya harus bisa, berarti kita memaksakan kehendak dari luar, eksternal untuk ke dalam. Padahal spiritual itu kita membahas tentang yang di dalam. Makanya saya bilang tadi ya tentang kebatinan ya. Kebatinan itu di dalam ya, bukan di luar. Jadi memurnikan pikiran, emosi itu prosesnya tentang kesadaran, mindfulness ya. Mindfulness itu memang pengembangan diri dari dalam untuk keluar. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal ya. Kenapa bisa gagal? Kita nggak ngatakan berhasil, kita yang gagal dulu. Kenapa bisa gagal? Karena mungkin di otaknya ada dua sifat, yaitu greed dan stupidity ya. Nah, yang saya edukasi di sini, jika mencari guru, ya, janganlah mencari guru yang maharnya terlalu tinggi ya. Biasanya kan dia tetap maharnya. Yang benar itu ya kalau kalian mau ngasih-ngasih, kalau enggak ya udah gitu. Jadi nggak usah terlalu, oh maharnya sekian, ya enggak. Ya. Guru yang baik itu ya. Guru tuh nggak ada yang baik kan. Kategorinya yang jelas itu harusnya muridnya yang baik. Ada juga yang pernah nanya, bagaimana mencari guru yang baik? Guru nggak ada yang baik, yang ada itu murid yang baik. Ya. Kalau muridnya baik, ya gurunya pasti baik. Ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ngilmu hidupnya susah? Yang harus digarisbawain disclaimer nih ya, tolong diperhatikan. Uang itu mengikuti tuannya. Ya. Jadi kalau uang itu adalah hamba dan kita adalah tuannya, jadi jangan terbalik ya. Kalau uang adalah tuannya, kita adalah hamba, itu namanya kita diperbudak uang. Yang jelas kalau pengen hidupnya berbahagia, berkelimpahan ya, kemakmuran, berkelimpahan uang miliaran rupiah, jadikan dulu uang itu adalah hamba dan kita adalah tuan. Jadi uang itu mengikut tuannya. Kalau ingin dapat miliaran, ya value miliaran nggak diri kalian itu. Kalau memang ya masih nilainya cuman puluhan juta, ya value-nya ya kalian nggak bisa uang itu menjadi miliaran.
Jadi tingkatkan dulu value diri sendiri, makanya kesadaran diri itu kan pengembangan sikap mental spiritualnya itu dari diri kita sendiri. Kalau kalian itu diri kalian value-nya memang udah miliaran atau 1 miliar harganya, punya skill yang memang bisa itu ya bisa. Gampang untuk mencari uang 1 miliar. Tapi kalau value kalian tidak ke situ ya sangat sulit sekali. Saya pernah ajarkan juga cara afirmasi atau manifestasinya. Kalau kalian tidak punya memori tentang uang miliaran, ya sangat sulit sekali untuk mendapatkan 1 miliar pertama. Jadi yang saya ajarkan di video-video sebelumnya, ya kita harus tahu dulu jumlah uang 1 miliar itu seberapa banyak, tumpukannya seberapa banyak, kalian tahu baunya ya, mambunya ini di hidung, kalian bisa merasakan uang tersebut ya, tumpukannya, dan kalian pernah melihat uang 1 miliar. Nah itu dirasakan benar-benar di dalam diri kita, makanya kan spiritual itu merasakan yang paling penting. Rasa ke dalamnya, saat kalian merasakan memang bisa momennya itu dapat, ya afirmasinya bisa dapat, dan itu menjadikan manifestasi untuk taraf-taraf selanjutnya. Jadi paling gampang, sama seperti kayak saya bilang, ingin apa ya, afirmasi mendapatkan mobil baru ya. Ya kalian harus yang paling gampang ya ke tempat showroom ya. Pameran-pameran mobil, kalian masuk, merasakan, menyentuh, ya bagaimana ya menyetirnya ya. Kalian duduk di situ. Kalau baunya mobil baru itu kan wah luar biasa. Nah itu caranya. Jadi kenapa tidak berhasil? Mungkin afirmasinya yang prosesnya ada denial ya. Denial itu penolakan di diri kalian. Jadi kalau sudah afirmasi dan menjadikan itu manifestasi, kalian jangan lagi bertanya, kok nggak tercapai ya? Nah itu sudah denial prosesnya. Kalian menolak rezeki itu sendiri. Jadi di situ ada kesalahan niat yang sering tidak disadarin. Ya. Kalau niatnya menuntut ilmu hanya untuk dunia, ya jangan heran kalau hidupnya terasa sempit. Ilmu itu wasilah, bukan tujuan. Jadi luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, itu yang lebih baik. Maka jalan rezeki itu sendiri akan dilapangkan. Ya. Kenapa tirakat malah bikin hidup berat? Ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Banyak yang tirakat tapi lupa adab dan bimbingan spiritual, bukan paksaan yang dipaksakannya. Biasanya justru jatuh. Ya, makanya jangan kata harusnya, harus dihindarin ya. Saya harus dapat ini, saya harus ini. Ya, itu eksternal. Saya mau ya. Tekankan kepada diri sendiri, saya mau. Ya. Buat teman-teman yang lain silakan bergabung dan silakan tulis di kolom komentar kalau bagi teman-teman yang sudah hadir ya. Kita bagikan dulu videonya.
Teman-teman yang sudah hadir, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana aja. Agar saya tahu live streaming ini nyampe ke kota mana ya. Nah, cara membuka mata ketiga ya, sixth sense saya katakannya. Nyantai dulu aja ya. Baru 1-2 orang yang hadir di sini. Sabtu Minggu mungkin saya ada di Lampung Timur. Minggu depannya lagi, kali minggu ini ya, nggak tahu tanggal berapa minggu ini saya ada di Lampung Timur. Mungkin PP, mungkin juga nginep ya. Saya usahakan PP. Jadi teman-teman yang mau tatap muka, ya offline, silakan. Ya. Nanti kita akan adakan mungkin sedikit pengisian dan metode-metode yang spektakuler buat teman-teman. Minggu depannya lagi, Sabtu Minggu saya ada di Kota Bumi. Ya. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Bumi, Lampung Utara ya, silakan chat saya atau DM saya. Kita bisa ketemu di sana. Yang mau pengobatan alternatif, ya monggo silakan DM saya. Atau kita adakan pengobatan alternatif di live streaming ya. Setiap seminggu sekali mungkin kita jadwalkan. Dan saya maunya sih sebenarnya yang ada di grup WhatsApp ya. Itu ajak teman-temannya atau memang bikin admin lah ya. Admin kita bisa ketemu offline ya. Untuk pendalaman yang lebih daripada kita bicara di YouTube ya. Atau di Facebook. Ini saya akan ajarkan cara membuka mata ketiga. Mau nggak mau saya copot dulu ya. Cara mata ketiga paling gampang adalah mungkin dengan teknik afirmasi ya atau tapping ya. Itu 2 jari ya di sini ya, ketukkan ya. Dengan sadar ya, kesadaran ya. Saya berniat mau membuka mata ketiga saya. Ya, matanya jadikan satu, lihat hidung ya. Lihat hidung, kedua biji mata ini lihat ke hidung ya. Paskan di hidung ya. Dengan afirmasi saya niat membuka mata ketiga saya, kelenjar pineal saya, untuk membantu saya dalam kehidupan ini untuk lebih baik, berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan keberuntungan, berkelimpahan uang miliaran rupiah, baik itu karir, usaha, ya, ataupun untuk pengembangan sikap mental spiritual saya. Maka dengan izin-Mu ya Allah, bukakanlah mata ketiga ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, terus kalian bisa cari tusuk gigi ya. Tusuk gigi apa aja, taruh di tengah ya. Taruh di tengah gini. Nah, gitu. Matanya tetap melihat hidung. Diam 30 menit. Ya, tidak perlu merasakan, diam aja 30 menit. Nanti kalian akan terbuka mata ketiganya. Cuman jangan kaget kalau ada yang berkelebat lewat di depan muka kalian ya. Ya, jadi jangan kaget, nyantai aja. Nyantai aja ya. Nyantai, dan kalau memang metode ini berhasil, tolong seremoninya tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang sekarang juga mau ikutan, silahkan ya. Membuka mata ketiga ya, dengan metode yang paling gampang. Atau dengan metode seperti gini. Nah, mata kiri lihat hidung ya. Ya. Gantian ya. Tuh. Tuh ya. Usahakan 5 menit ya, minimal ya, atau 15 menit. Gantian. Cara membuka mata ketiga. Yang paling gampang, mungkin belum ada di channel-channel YouTube lainnya ya.
Ini bonus buat kalian malam ini ya. Karena banyak benar yang bagaimana cara membuka mata ketiga. Nah, terus afirmasi. Saya berniat mau membuka mata ketiga ya dengan izin Allah. Mata ketiga saya, kelenjar pineal saya terbuka untuk membantu semua kehidupan saya untuk lebih baik, lebih bijaksana, dan saya bisa menggunakannya dengan bijaksana, ya, bermanfaat buat diri saya sendiri, buat usaha saya, buat karir saya. Nah, kemudian taruh tusuk gigi ya. Tusuk gigi bisa bentuk apa aja, atau menjepit rambut juga nggak apa-apa. Yang hitam itu kan ada ya. Nah, itu. Kalian pertahankan titiknya, sentralnya di hidung ya. Sentralnya di hidung. Diamkan ya. Minimal 30 menit atau 1 jam ya. Begini. Kalian akan bisa melihat sesuatu yang mungkin dunia astral ya. Dan itu akan membantu kalian. Kalau sering-sering dilatih ya, itu akan benar-benar luar biasa. Kalian bisa mengetahui segala sesuatu yang memang belum terjadi. Itu jadi cara membuka kasab ya, atau mukasafah ya, yang paling gampang metodenya. Metode yang paling gampang. Atau ya di antara kedua metode tadi bisa gunakan yang terakhir ya. Yang terakhir itu memang sangat-sangat baik sekali ya. Bonus malam ini ya. Cara membuka mata ketiga. Nah, kesalahannya itu dalam dunia kebatinan yaitu ingin instan, ingin gampang ya. Sebenarnya jadi nggak perlu dibuka-buka pakai apa ya, bacaan-bacaan apa. Mungkin dunia yang lain juga ada yang cara bukanya begini gitu ya. Pakai baca-bacaan, nggak perlu ya. Karena itu yang paling gampang. Jadi sorry buat teman-teman yang praktisi lain, saya akan membuka metode ini dengan gamblang ya. Dan ini mengedukasi ya, edukasi. Jadi edukasi spiritual ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman juga semuanya. Kalau tadi cara mengecek energi kodamnya. Kodam atau korin itu caranya begini ya. Ya. Dengan kesadarannya, kesadaran. Nyantai aja, nggak perlu dipaksakan harus fokus, nggak. Nanti kalian akan merasakan energi dinginnya ya. Panas atau memang seperti ada listrik statis ya. Nah, itu berarti jadi kalau ini ada perewangannya, ada kodamnya yang ini. Ya kalian cek aja sendiri. Nah, tahap selanjutnya bagaimana cara bertemu kodam? Nah, itu pakai amalan. Makanya tadi kan ada perenungan ya, metodenya. Perenung, kalian duduk diam 30 menit atau 60 menit. Diam aja ya. Diam, duduk ya. Tidak diganggu oleh keluarga ya kalau bisa. Duduk aja. Duduk di mana aja, di kursi, yang penting santai, nyaman. Duduk 30 menit. Kenapa kok banyak yang nggak berhasil? Karena memang nggak bisa diam. Ya, pikirannya nggak bisa diam. Pikiran itu seperti air ya, gelombang air. Jadi kalau pikirannya dikosongkan, ya karena sifatnya seperti air, kalau kubus dia membentuk kubus, kalau botol dia membentuk botol, kalau kerucut dia membentuk kerucut ya. Jadi pikiran itu harus kosong. Dan 30 menit. Yang banyak kesalahan kenapa tidak berhasil? Karena memang diam 30 menitnya itu yang sulit ya. Teman-teman kadang-kadang nggak terpikir ke situ. Jadi teknik saya nggak menggunakan amalan, jadi simpel-simpel aja, teknik paling mudah. Tahap selanjutnya adalah mendeteksi penyakit atau sasak ya, kita mensasak ya. Nah itu pakai ini. Nah untuk membangkitkan itu biasanya kita memakai, saya sudah minta sama Mas Yono ya, teman kita di grup WhatsApp juga, minta carikan tembaga ya, kurang lebih sekelingking ini, itu untuk cara membantu membuka gelombang
vibrasi di telapak tangan untuk membangkitkan tenaga dalam ya. Jadi seperti telekinesis itu. Kalau enggak kita juga bisa tuliskan ya. Tuliskan dengan runai ya, runai arai. Biasanya runai arainya saya pakai gini ya. Nah, coba teman-teman ya. Nah, gitu ya. Begini ya. Kemudian itu kanan kiri ya tulisnya, digosok-gosokkan ya. Gosokkan untuk menciptakan listrik statisnya ya. Nggak perlu pakai tenaga ya, gosokkan aja ya. Ya agak tekanan dikit ya. Nanti dicobain, cobain ke nah ini biasanya saya, dan repetisinya ya, banyak kesalahan-kesalahan praktisi spiritual atau telekinesis itu repetisinya, pengulangannya tuh latihannya ya kadang-kadang doang, nggak rutin ya, seharusnya kan rutin. Kalau rutin ya sebenarnya sangat gampang sekali ya. Jadi mendeteksi penyakit itu juga paling gampang ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah kasih tahu cara-cara untuk mendeteksi penyakit-penyakit kronis ya, baik itu ginjal, paru-paru, pankreas atau lambung ya. Dan cara mengobatinya juga paling gampang di situ. Jadi niat menuntut ilmu itu yang paling penting, amaluh biniatnya ya. Kalian mau membuka mata ketiga juga niat juga. Ilmu itu berat ya. Jadi jangan sembarangan ya. Memang kalau berat itu kan dari niatnya juga udah berat ya. Yang berat itu repetisinya, pengulangannya, latihannya. Jadi memang dibutuhkan waktu ya, waktu yang lebih. Dan kalau sudah punya ilmu yang benar itu sebenarnya nggak membuat diri itu sombong ya, atau pamer. Nah, seperti yang kayak tadi itu ya, ini bukan untuk kamuflase ya. Ini yuk Lili, ini Lili Puspa. Assalamualaikum, Cek. Apa kabarnya pempek kita ini? Saya doain lancar terus usahanya ya, usaha pempeknya. Tahun depan lah saya ke Palembang, Cek. Cek Lili. Pengen nyicip pempeknya Cek Lili Puspa. Masih tinggal di Tangga Buntung, Dek. Ini, Cek. Saya jawab dulu nih Cek Lili ini. Lama nih baru ketemu di sini, baru saya panggil situ. Membuat usaha lancar itu pakai runai yang di video sebelumnya ya, yang di Desember ya. Itu bukan penglaris ya, tapi memang membuka jalur rezeki itu jadi jur gitu ya. Jadi luas gitu.
Untuk teman-teman yang memang mau juga mengadakan pengobatan alternatif, silakan tulis di kolom komentar atau memang langsung ke WA saya bagi yang tahu ya. Biar kita langsung bahas karena ini menyangkut kultivator spiritual Nusantara. Jadi saya menggunakan metode local wisdom ya, atau kearifan lokal ya. Tidak menggunakan yang aneh-aneh, umur rampe, atau kita menggunakan japa mantra juga saya hindarin dulu untuk saat ini ya. Jadi pengalaman saya mendalamin spiritual itu memang dari kecil ya. Karena memang keluarga itu rata-rata praktisi semua ya. Mulai dari cangga ya, sampai ke sayanya. Karena saya anak pertama dari 8 saudara. Nanti ya, kita ngopi-ngopi juga. Delapan saudara dengan sepak terjang dunia pratiksinya ya, termasuk almarhum bapak saya sendiri adalah pratiksi ya, yang saya juga ada pratiksi ya di Cicarulang, Jawa Barat, Majalaya. Kalau almarhum bapak itu di kota Palembang dan saya mendirikan paguyuban Asma Jati Kusuma itu di Lampung ya, pendirinya adalah saya, the foundernya. Sekitar tahun 2001 ya, saya udah akte notariskan. Dari sekecil memang sudah makanan sehari-hari ya, menghadapi berbagai masalah orang, baik itu medis non medis ataupun memang untuk ruatan sengkolo usaha, perusahaan dan sebagainya. Jadi memang pengalaman yang dididik ke diri saya, karena ilmu ini ilmu katon saya lihat tiap hari dan saya juga membantu di situ dari kecil. Saya sering juga kalau di kota Palembang tuh saya sering daerah Tangga Buntung ya, daerah Suro ya. Itu di Masjid Ki Gedeeng Suro tuh ada makam keramat yang namanya Ki Gedeeng Suro ya, makamnya. Masih keturunan saya juga, Ki Sabo Kengking juga masih ada bau-bau keturunan dari saya juga. Saya memang sering tirakat sama almarhum orang tua ya, orang tua laki, dan ke berbagai makam di sana ya, makam-makam keramat baik itu di Jawa atau segala macam. Dan perjalanan itu memang membentuk jati diri saya. Dan saya sendiri 14 tahun juga musafir ya, dari Solo sampai Solo Padang. Di tamat SMA saya sudah ngelalang buana. Saya nggak kerja, saya tetap fokus kepada hobi ini ya. Dan saya memang usaha sendiri. Jadi dari kecil saya juga dididik untuk usaha ya, perdagangan, berniaga. Mulai dari kakek saya sendiri adalah ya yang pertama buka pemintalan benang, pabrik patal ya, Jakotrek. Kalau mungkin di Majalaya ada yang kenal pemintalan benang di Majalaya ya, di kota Majalaya, Bandung Selatan. Itu adalah masih kakek saya yang pertama kali mendirikan patal ya. Patal itu pabrik pemintalan benang ya, pabrik pemintalan. Dan di Palembang juga ada pabrik patal di mungkin daerah arah Kenten ya. Dan rumah saya juga di Palembang di Kenten juga. Tahun 90 saya lari ke Lampung, saya mendirikan
ya paguyuban kecil-kecilan, dan sampai terakhirnya di tahun 2000 ya, 2000 itu saya mendirikan paguyuban Asma Jadi Kusuma dengan akte notaris ya, terakte notaris. Di situ saya mulai mengajar, memberikan edukasi saya kepada ya alumni-alumni saya dari paguyuban, kami menyebutnya itu pascak ya. Dan saya mengajarkan itu free. Kalau dulu kan yang namanya apa ya, kultivator spiritual Nusantara itu mulai dari tirakat, puasa, mati geni, ya, ngalong, ya, musafir, itu sudah saya jalanin semua sampai saat ini. Dan jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya adalah muridnya, saya berguru kepada keluarga saya sendiri, mulai dari canggah sampai ke orang tua saya sendiri. Karena ada beberapa orang yang mengatakan, oh saya ada murid Ciano. Tidak ya, saya langsung tidak jawabnya. Jadi carilah guru yang benar-benar mumpuni, yang memang apa spesial atau memiliki skill di bidangnya. Jadi tidak asal-asalan ya. Jadi yang udah jelas, kalau untuk mendalamin kebatinan ya banyak apa ya, ke arah merenung ya, merenung untuk mencari jati diri itu nggak usah kelayapan seperti saya, kesana kesini ngelanglang buana ya. Cukup kalian 30 menit diam, ya kosongkan pikiran, kontemplasi. Saya ngatakannya berkontemplasi ya, menyatukan vibrasi kalian dengan alam semesta. Nanti refleksinya dari alam semesta akan menjawab semua problematika yang kalian hadapi saat ini. Bagi teman-teman yang sudah merasa cocok dengan pembahasan ini ya, silahkan ambil sebagai renungan pribadi. Jika ingin berdiskusi lebih dalam, ya, saya membuka ruang konsultasi, yaitu terbatas itu di grup WA. Silahkan tulis di kolom komentar atau tinggalkan nomor HP-nya, nanti saya akan invite. Ini ada yang nanya kenapa ilmu tidak mengubah hidup. Sebenarnya orang ilmu ya dari lahir sampai masuk ke liang lahat kita tetap harus menuntut ilmu. Itu baik ilmu apapun ya. Ilmu yang logika ya logika beneran atau logika bistik ya. Itu semua harus dipelajarin. Kenapa tidak mengubah hidup? Ilmu ada tapi hati tetap gelisah. Ya gelisah itu karena memang kalian belum selesai dengan diri kalian sendiri. Jadi selesaikan dulu, ya, berdamai dulu dengan diri sendiri, maka intinya ketenangan ya. Orang yang nggak bisa digoyangkan lagi adalah orang yang tenang ya. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ingin bahagia tuh ya belajarlah mindfulness ya, atau ilmu kesadaran ya, baik dengan pernapasan yang saya ajarkan atau segala macam. Mungkin teman-teman kalau yang memang belum mengerti, silahkan nonton di channel YouTube Kisah Miyaji ya. Di situ ada metode-metode memang untuk pencapaiannya ya. Ilmu tinggi tapi hidup tidak tenang. Mungkin ada kesalahan di situ, ada mungkin kebocoran energi ya. Kebanyakan kan karena memang pengulangannya, repetisinya enggak dilatih ya. Kebanyakan ya niat yang salah dalam perjalanan spiritualnya, atau memang adab-adabnya enggak dijalanin ya. Dan ingat, adab lebih tinggi dari ilmu ya. Ini ada juga yang bertanya kenapa banyak orang gagal dalam tirakat. Ya, karena yang di otaknya itu tadi yang saya bilang dari awal ya, disclaimer dulu. Kenapa kalian bertirakat, amalan, atau mempelajari satu ilmu yang diajarkan oleh guru kalian,
kok gagal ya, gagal atau memang merasa hidup itu jadi gelisah dan tidak tenang ya. Yang jelas yang pertama itu rakus ya, greed ya. Rakus atau serakah. Oh, ingin cepat, instan segala macam, gak ada. Ilmu yang instan gak ada. Yang kedua stupidity ya. Ya, mungkin kalian dibodohin ya. Dibodohin dalam apa ya, dalam ritualnya ya. Ya, sebelum ritual kalian sudah bayar ini bayar itu, tapi kalian ya karena memang ada sifat serakah tadi, ingin cepat ya, jadi ujung-ujungnya kalian tertipu. Ya itu kesalahan kalian sendiri. Disclaimer, saya tidak mengklaim bahwa saya itu lebih baik dari yang lain, tidak ya. Mohon maaf ya, ngapura ya, nyun ngapuranya. Ya. Belajar ilmu itu ya tahap demi tahap ya, ada ance-ance waktu gilang lah bahasa saya tuh. Saya termasuk dulu orang yang introvertnya. Mungkin dah Cik Lili tahu lah, karena itu teman SMA saya tuh. Gak suka bergaul ya. Orang yang memang rata-rata yang mendalamin spiritual ya biasanya dia senang kesendirian ya, tidak suka bergaul ya. Saya bisa bicara begini karena memang saya merasakan itu ya. Jadi itu adalah pengalaman diri saya termasuk introvert. Cuman saya sering mengajeni ya orang-orang atau leluhur saya ya, karena memang saya yakin di diri saya itu ada DNA leluhur. Nah disitulah saya mengajeni. Makanya namanya sami aji itu sami-sami ngajeni. Ya. Ngajeni para leluhur intinya. Sering-sering ngajenin. Nggak hanya orang tua, tapi leluhur juga. Karena di tubuh kita ini segala macamnya ada DNA dari leluhur ya. Ilmu kalau tanpa adab itu ya beban hidup, jadinya sama dengan beban hidup. Jalanin aja ya seperti nggak ada apa-apa, letting go. Jadi melepaskan dulu beban dulu. Jadi jangan belajar ilmu kalau memang masih terbebani. Yang harus digaris bawah itu jangan tergesa-gesa ingin cepat jadi ya dalam mencari ilmu itu. Jadi niat ya bukan untuk pamer tadi ya. Cari ilmu yang salah dipahamin ya. Ingat, spiritual bukan jalan instan. Ya kesalahannya ya belum dijalanin sudah menyalahkan orang lain. Orang mencari ilmu tuh bukan untuk menyalahkan orang lain, ya menyalahkan gurunya atau segala macam. Banyak yang sudah ikut kelompok-kelompok atau komunitas ya di kebatinan, ya selalu menyalahkan gurunya pasti. Wah, ngikut dia nggak ada hasilnya gini-gini ya, karena kalian sendiri nggak mau melatihnya. Dan gurunya juga nggak mungkin mau bantu 100%. Kita garis bawah disclaimer lagi ya. Jangan pernah membantu orang yang nggak mau berubah, sia-sia. Dan jangan pernah berdebat dengan orang yang tidak tahu, itu juga sia-sia, debat kusir namanya. Saya sudah sering ya membantu orang yang memang nggak mau berubah ya. Jadi percuma aja kita bantu, tapi dia nggak mau berubah. Karena saya linknya banyak. Kadang-kadang ada juga yang di grup komunitas saya, Ki tolong Siki bantu cariin kerjaan. Nah saya udah cari ini, diterima dia di perusahaan itu. Diterima karena memang saya punya link. Nitip dong, ada murid satu ini lagi nganggur, daripada dia nggak ada kerjaan, ya tolong sih dibantu-bantu. Karena memang di komunitas kan ada grup khususnya ya. Yang ini grup yang grup pemula ya, yang satu kelompok. Nah kalau di grup yang lainnya memang ya rata-rata kayak mungkin ya saya sebut nama aja Mas Rojik, ada Pak Widis, itu saya kadang-kadang mau nitip ya. Akhirnya malu sendiri. Kenapa? Baru sehari kerja sudah ngilang dia. Jadi orang ini nanya, kayak itu gimana itu orang itu udah diterima satu hari kerja, kok nggak? Saya WA, saya telepon nggak dijawab. Akhirnya dijawab apa?
itu bukan passion saya. Bangun, dia bilang, kerja itu nggak ngikutin passion ya. Kamu mau cari kerja, saya sudah bantu, tapi kamunya nggak mau berubah. Kalau kamu nggak mau berubah ya, kamu nggak akan hidup ya lebih baik ya dari sekarang gitu. Ya karena gajinya nggak sesuai dengan yang saya cari. Ya kamu baru pemula ya. Baru pemula, selama ini nganggur ya, udah 15 tahun nganggur, jadi lala saya kasih titip ke teman yang memang masuk ke perusahaan dia, tiba-tiba satu hari kerja besoknya nggak mau datang lagi karena gajinya dia bilang nggak sesuai. Grade dia harusnya gini, sekian gajinya. Nah itu makanya dari beberapa, itu salah satu contoh pengalaman hidup saya ya. Dari situ mulai sekarang saya lebih baik stoik aja ya. Ngapain saya bantu orang yang nggak mau berubah untuk dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi kultivator spiritual Nusantara juga saya tekankan itu, kalian kalau mau berubah ya belajar sendiri, dan ini metode-metode yang memang pengalaman pribadi saya kasihkan supaya kalian lebih gampang untuk mencapai tujuan hidup kalian sendiri. Jadi bukan harus dibantu terus ya. Memang ada pendampingan dari saya, tapi tidak full time saya bantu atau saya dampingi. Karena kalau saya dampingi full time, ya kegiatan saya sendiri, di usaha saya sendiri, saya juga punya perusahaan ya, Tunas Wijaya. Saya juga sempat punya pabrik juga ya, pabrik kue ya. Sempat kan nol, tapi dia nggak fokus, saya tinggalin, saya pilotkan, saya bikin perusahaan yang sekarang ini. Selain kegiatan, jadwal saya juga padat untuk pasien saya, klien-klien saya dari perusahaan, ya. Ya, saya nggak bisa dampingin full time, itu aja. Tapi memang kalau bisa ya teman-teman, saya sarankan, ini saran aja teman-teman yang di grup itu kalau bisa offline ya. Kalian atur sendiri jadwalnya, nanti saya mencocokkan jadwal saya. Lebih gampang kan? Lebih enak. Jadi nggak harus dampingin benar ya. Nah, saya harus kasih tahu juga untuk kedepannya, ya untuk kedepannya, coba kalian main di YouTube ya, buka channel YouTube. Saya selalu mengajak teman-teman, buatlah channel di YouTube ya. Apapun kegiatan kalian, masukkan ke channel YouTube. Karena mungkin 5 atau 10 tahun kemudian, itu akan menghasilkan sumber keuangan yang baru buat diri kalian ya. Sekarang ini banyak sekali ya, mungkin kalian lihat ya, cindo-cindo anak-anak konglo sekarang larinya ke channel YouTube ya, ke Facebook, ke IG ya. Saya nggak menyarankan untuk ke TikTok ya. Lebih baik ke channel YouTube, karena memang untuk pengembangan diri kalian itu adanya yang paling baik ya, kedepannya yang paling bagus adalah channel YouTube ya. Dan itu akan menambahkan penghasilan baru untuk diri kalian. Ya taruhlah sekarang nggak ada peminatnya ya, karena mungkin niche-nya nggak sesuai dengan algoritma di YouTube. Tapi kalau kalian buat dengan spesifik, kalian misalnya kayak Yuli nih, Yuli buatlah channel YouTube di usahanya di plastik ya. Di plastik, jelasin satu-satunya tentang harga, tentang promosinya atau marketingnya segala macam. Ya, sampai dia positioning, itu saya lihat Yuli sudah mulai berkembang ya. Nah, kalau untuk 5 tahun, 10 tahun kemudian, tiba-tiba itu menghasilkan, dan itu lumayan loh. Ya, sampai monetasi, dan kalian akan mendapatkan penghasilan tersendiri dari channel itu. Ya mudah-mudahan hidup kalian akan lebih baik, lebih santai ya. Kan kebanyakan kan sekarang ini inginnya cepat kaya ya. Cepat kaya itu boleh, silahkan aja. Kalian
Yang penting itu ada role model. Role model tuh rata-rata di kelompok saya dia role modelnya malah saya. Ya, kalau bisa yang lebih dari saya ya. Ya kalau cuman 4 digit ya cari yang sampai 10 digit atau 15 digit lah role modelnya. Atau penghasilan per bulannya ya. Dari situ kalian bisa apa ya? Bisa menaikkan penghasilan kalian sendiri. Jadi jangan aneh-aneh lah, pokoknya jalanin aja apa yang saya bilang ini. Insya Allah ke depannya kalian akan lebih baik. Saya undang teman-teman dulu ya. Karena ada beberapa teman yang nggak masuk di komunitas saya akan panggil dulu aja, biar agak heboh lah ya. Jadi kalau ngobrolnya cuma satu arah aja kayaknya kurang seru. Buat teman-teman yang memang mau konsultasi di sini silakan monggo tuliskan di kolom komentar ya. Yang mau ikutan bergabung. Ini lucu juga, ada yang nanya tempat usahanya lagi digangguin. Katanya ada botol isi tanah, isi rajahan atau segala macam. Itu diambil aja, dibuang aja. Jangan dibuka-buka, buang aja. Yang udah jelas cara pembersihannya, cara pembersihan atau merawat tempat-tempat itu kalian bisa apa ya?
bacakan ayat kursi aja di air atau sembari nyiram pakai selang ya, pakai air tiap pagi ya. Buka usaha atau buka rumah ya, bersihin halaman itu dengan membaca ayat kursi aja ya. Sembari nyiram itu tuh membersihkan dari orang-orang yang memang iri dan dengki. Intinya kalau sampai kalian itu diserang seperti gitu atau teror itu namanya ya. Teror itu nggak seberapa sih kalau saya bilang, ya mungkin hanya menciptakan teror psikologis saja ya, supaya kalian agak terganggu. Bisa dibersihkan dengan nyemprot air pakai selang atau pakai ember ya. Atau rumah juga sering dipel dengan membacakan ayat kursi aja sembari ngepel itu. Agar energi yang ada di sekitar itu, di lingkungan kita, baik di luar ataupun di dalam rumah itu menjadi lebih baik. Jadi saya udah jawab ya. Muhammad Ridho, ini Mudo Caroko ya. Silakan tulis di kolom komentar. Mudo Caroko dari Solo ini ya. Murid dari Dalang Sigit Marsito. Sorry kemarin waktu tampil di Enggal ya, Aki nggak bisa hadir karena waktu itu lagi ada jadwal ke Kota Bumi. Ya semoga sukses lah jadi dalang ya. Ridho, Muhammad Ridho ini ponaan. Jadi dari pengalaman spiritual juga bisa diambil dari cerita-cerita atau lakon-lakon pewayangan ya. Karena memang kita bisa belajar dari mana aja dan dari siapa aja. Anggaplah semua itu adalah guru yang baik untuk diri kita ya. Cermin ya. Cermin untuk diri kita sendiri. Ini saya nggak ngendorse merek ya. Sorry ya. Apa saya balik aja nih. Ini kopinya enak ini. Italiano ya. Jadi 70% Robusta, 30% Americano. Buat teman-teman yang lain, monggo silakan tulis di kolom komentar ya. Saya juga terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya harap memang ada komunikasi interaktif dan teman-teman silakan bertanya tentang kultivator spiritual Nusantara atau tentang kebatinan ya. Yang saya sarankan dalam menuntut ilmu itu, yang penting dua sifat itu harus dihindarin, yaitu greed dan stupidity ya. Jadi jangan serakah, jangan tolol juga ya, jangan bego-bego amat gitu. Kalau nuntut ilmu itu yang benar-benar orang itu sudah selesai ya. Guru yang baik itu udah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi nggak banyak nuntut mahar ini mahar itu ya. Ya, bukan saya mau mencari pembenaran untuk diri saya sendiri ya. Karena saya memang sudah mendedikasikan bidang saya atau skill saya untuk teman-teman yang memang berminat berkecimpung di bidang praktiksi ya. Atau untuk pengembangan diri sendiri atau pengembangan sikap mental spiritual diri sendiri, supaya juga jangan gampang dibodohin oleh orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya pintar ya, padahal backgroundnya sendiri aja tidak, mungkin serata satu aja enggak gitu kan. Zaman sekarang ini banyak benar yang ngaku-ngaku dirinya pintar tapi backgroundnya sendiri aja tidak menunjang di skillnya. Kalau saya memang ya skill saya di manajemen perusahaan dan saya juga adalah praktisi supranatural ya di situ. Jadi saya banyak menanganin ya
kasus-kasus internal ya di perusahaan ya, salah satunya memang di bidang alat berat ya, Cengkareng. Jadi pengalaman saya sudah dari Solo sampai Solo Padang untuk menangani berbagai perusahaan yang memang banyak ya intrik-intrik ya, saya katakannya intrik-intrik ya. Saya sebenarnya kangen juga sama Cek Lili nih. Saya lihat di statusnya usaha pempeknya lumayan juga tuh, dan saya pengen nyicip ya. Insya Allah tahun depan lah ya. Karena tahun ini ya lagi nggak mau ada gawe ya untuk anak bungsu yang terakhir. Kalau udah selesai tanggung jawab saya untuk yang terakhir ini, mungkin saya ngelang-lang buana lagi ya, keliling Indonesia lagi ya. Dan mudah-mudahan bisa bertemu secara offline tatap muka dengan teman-teman ya seprofesi ya. Terus dengan kultivator lain atau penggiat-penggiat spiritual yang lain. Dan saya berharap juga paguyuban kita, ya paguyuban Asma Jatikusuma khususnya, akan bertambah besar ya ke depannya. Tadi saya udah ngasih bonus cara membuka mata ketiga, terus cara mengecek kodam atau korin ya, energi spiritual ya atau guardian angel. Nah, yang terakhir adalah kasukman ya. Jadi belajar kasukman itu metodenya memang ada ya. Tapi yang paling penting itu adalah duduk diam 30 menit sampai 60 menit